Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum hudah amma ba'dah. Ahibbal kurama wal ajillah, yang saya hormati para habaib, para masyayikh, yang saya hormati Kepala MTS Sunan Kalijaga Siwuluh, Bapak Zakiin Ami, Sarjana Pendidikan Islam, Ketua Komite Bapak Kiai Nasihuddin, Bapak Kepala Desa Siwuluh Bapak Haji Jauhari, Bapak atau Ibu Kepala SD, MI, Madin dan juga RA, beserta tamu undangan yang saya hormati, Bapak dan juga Ibu Guru serta karyawan MTS Sunan Kalijaga, beserta adik-adikku semua, siswa-siswi MTS Sunan Kalijaga, yang mudah-mudahan sukses dunia dan sukses akhirat. Amin ya robbal. Saya manggilnya adik-adik atau teman-teman? Kakak, karena selisih usia kita tidak terlalu jauh. Kebanyakan usianya berapa? 17. Acek 10 tahun, saya 26. Tidak apa-apa, yang penting saya sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati grup hadroh dari asli, dari MTS Sunan Kalijaga ya, asli produk sini. Nanti kita akan bersama-sama bersolawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya bisa hadir di MTS Sunan Kalijaga tercinta ini, bertemu dengan murid-muridnya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Baru pertama kita berjumpa, tapi kesannya sungguh luar biasa. Pada nganggo jas ganteng-ganteng, yang perempuan memakai kebaya dibalut dengan make up yang luar biasa. Baru make up seperti itu saja sudah terlihat cantiknya, apalagi nanti make up ketika akad nikah. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di bulan Syawal. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melakukan amal kebaikan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki seluruh kesalahan dan dosa kita, entah itu dosa kepada Allah ataupun dosa kepada sesama manusia.
Salawat ma'assalam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ayo bersama-sama kita puji Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan insyaallah kelak kita diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bersama grup Hadroh dari MTS Sunan Kalijaga, kita bersama-sama judulnya Pecah 1000. Siap? Untuk semangat dulu. Are you ready? Hanya dia. Jangan hanya dia dong. Sekarang adanya Mbak Ufti. Ini bukan Lesti ya. Ini Ufti. Hanya dia diganti hanya Allah. Siapa? Siapa? Hanya Allah, 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 Allah. Hanya Allah yang ada di antara jantung. Tempat berlindung, tempat berdoa, tempatku meminta segalanya. Tarik sis. Ya mangga kadang-kadang. Sallu ala Nabi Muhammad. Bi Rasulillah wal badawi wa rijalim min bani alawi wa rijalim min bani alawi سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي أيوه برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي ورجال من بني علوي ربي إني قد بدت يدي ربي إني قد بدت يدي ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فيض المدد منك أرجو فيض المدد. Hecret. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan dulu untuk Hadroh dari MTS Sunan Kalijaga. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini lagi wisuda ya ceritanya ya. Ini berarti kelas 9 yang mau naik kelas 10 mau SMA ya. Mudah-mudahan sekolah pendidikan tidak hanya di sini saja, di luar pendidikan yang lebih baik, pendidikan yang lebih bagus, pendidikan yang lebih tinggi menanti panjenengan semua adik-adikku. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Orang kalau sedang menuntut ilmu itu mental dan fisik harus benar-benar kuat, karena yang ada pada pikirannya setiap hari adalah tentang multiple choice. Lagi-lagi yang dipikirkan A, B, C, D, isai, matematika, bahasa Indonesia, PPKN, pirang-pirang. Pikirannya banyak. Orang kalau pikirannya banyak, fisiknya juga kadang ikut terganggu. Seperti halnya orang kalau mau nikahan, menjelang pernikahan, itu biasanya dipingit dan tidak boleh pergi kemana-mana.
karena memang sedang banyak pikiran dan tekanan mental serta fisik. Kalian semua alhamdulillah kelas 9 sudah melewati berbagai macam fase, dari mulai kelas 7, kelas 8 sampai sekarang kelas 9 sudah lulus. Mudah-mudahan segala tenaga, pikiran dan harta serta fisik yang telah kita keluarkan mudah-mudahan memanfaati diri kita sendiri. Allahumma amin ya robbal, amin ya robbal. Maka di sini yang nanti akan melanjutkan jenjang berikutnya ataupun nanti yang akan mengikuti ujian selanjutnya, ayo kita persiapkan fisik dan mental kita, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah berfirman dalam Quran surat Quraisy, li ilafi quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was shaif falyabudu rabb hadzal bait. Lanjut, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah akan membersamai kita ketika kita mau beribadah kepada Allah. Allah akan selalu ada di samping kita. Ketika kita kelaparan, Allah akan memberi kita makanan. Ketika kita mempunyai ketakutan, Allah akan memberikan kita perlindungan. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya berpesan untuk adik-adikku semua, ada makalah yang sangat luar biasa. Tidak semua orang pintar itu benar. Ulangi, tidak orang itu, ulangi lagi, tidak semua orang pintar itu benar. Tidak semua orang benar itu pintar. Tapi daripada jadi orang pintar yang tidak benar, tapi daripada jadi orang pintar yang tidak benar, lebih baik jadi orang benar meskipun otak tidak terlalu pintar. Kelalen. Tapi di sini yang harus kita garis bawahi, jangan salah paham. Nanti setelah Mbak Ufti bilang seperti ini, kata Mbak Ufti, daripada jadi orang pintar yang gak benar, lebih baik jadi orang benar yang meskipun gak terlalu pintar-pintar amat. Akhirnya males belajar, mending saya bodoh lah. Yang penting saya benar. Salah. Salah. Banyak orang pintar tetapi akhlak dan adabnya tidak benar. Indonesia bahkan tidak kekurangan orang yang pintar, tapi Indonesia sekarang kekurangan orang yang benar dan kekurangan orang yang jujur. Maka insya Allah lulusan dari MTS Sunan Kalijaga menjadi lulusan orang yang pintar sekaligus benar, yang bisa membangun negara kita Indonesia jauh lebih maju lagi. Allahumma ya Rabbal. Orang kalau cuma sekedar sekolah mengejar ijazah, orang kalau cuma sekolah mengejar nilai saja, segala macam cara dia lakukan, yang penting nilai saya bagus, saya terlihat pintar. Ujian gak bawa HP, ujian nyontek nang tangan, ujian deleng-delengan, tidak jujur, mengelabuhi guru-gurunya. Yang penting kita terlihat pintar dan nilai kita bagus, maka kepintaran tersebut akan menghancurkan dan menggerogoti diri kita secara perlahan. Tapi kalau ada orang yang benar, meskipun otaknya pas-pasan, tidak terlalu pintar, adab terhadap gurunya itu diperhatikan, insya Allah lambat laun dia akan menjadi juaranya. Allahumma. Banyak sekali
Orang-orang atau siswa-siswa setelah menjadi orang pintar dan sukses, ketika ketemu karo gurune nang mall, kederan sudah pintar, sudah sukses, sudah kaya, melengos. Melengos kayak cara bahasa sini apa? Sok tidak tahu. Lo siapa? Gue siapa? Padahal yang menjadikan kita pintar, yang menjadikan kita benar, seluruh ilmu pengetahuan yang kita tahu berasal dari guru kita. Kemudian ketika kita sudah pintar, lantas langsung melupakan begitu saja jasa guru kita. Na'udzubillahimin. Setelah sekian lama sekolah di sini, jenengan jadi orang pintar dan benar. Ketika bertemu dengan guru, paling tidak bersalaman, tegur sapa, hormati guru kita dan doakan guru kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabiullah Muhammad SAW yang akhlaknya tinggi dan beradab. Allahumma ya Rabbal, Allahumma salli ala, bareng-bareng, Muhammadin tibbil wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala hi wa sahbihi wa sallim. Allahul kafi qasadnal wajadnal likulli kafanal wa ni'mal alhamdulillah. Bareng-bareng, Allahul qasadnal wajadnal kafi likulli kafanal wa ni'mal kafi alhamdulillah wa ni'mal kafi alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Adik-adikku yang kakak sayangi dan yang selalu kakak banggakan, teruslah jadi pemuda yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok ketika tidak ada lagi naungan selain naungan Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, tapi di situ ada seseorang yang mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang dalam masa mudanya selalu dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering bilang, pemuda gaul itu bukan pemuda yang sukanya scroll TikTok 24 jam tanpa henti. Lo mati, gue party coy sampai bawah. Bukan. Pemuda gaul bukanlah pemuda yang tongkrongannya di jalan kemudian sambil rokokan, ada laki-laki, ada perempuan yang lewat kemudian cuit-cuit cewek. Pemuda gaul itu bukan pemuda yang suka memamerkan auratnya, menonjolkan sesuatu yang memang sudah menonjol, menggunakan pakaian tetapi seperti telanjang, joget-joget di depan kamera tanpa malu terhadap Allah. Bukan. Pemuda gaul itu bukan pemuda yang sukanya sekarang era gempuran perayangan. Kalau nggak punya ayang nggak gaul coy. Ngapunten Pak Guru, di mana-mana sibuk memamerkan kemesraan, padahal dia belum sah menjadi istri atau suaminya. Bukan pemuda gaul yang seperti itu. Tapi pemuda gaul adalah G, ganteng akhlaknya, A, ayu hatinya, U, ulama idolanya, L,
5 waktu sholatnya. Percuma lo ganteng kalau nggak sholat guys, percuma. Percuma ganteng kalau akhlak kita buruk. Percuma cantik wajahnya tetapi tidak cantik hatinya. Idolakan ulama kita. Bahkan Tenggon Mriki saya lihat dari ujung sana sampai ujung sini, sepertinya ini desa itu tempatnya santri. Karena banyak ulama di sini. Idolakan para ulama. Jangan lagi-lagi yang diidolakan Jungkook, Taehyung, Lee Min Ho, Jackie Chan. Idolakanlah ulama-ulama kita, guru-guru kita. Guru di sini yang paling diidolakan siapa namanya? Pas apa? Apa? Pas Saki? Bulu sih? Yang ora kerungu. Banyak guru-guru kita dijadikan idola. Guru-guru kita jadikan panutan tentang kesabarannya mendidik dan merawat kita, mendidik, mempelajari kita tanpa lelah dan tanpa menyerah. Anak-anak, ini matematika pelajarannya ya, ini sama dengan ini dibagi ini sama dengan ini tambah ini sama dengan ini. Sudah paham anak-anak? Belum. Bu Guru ulangi lagi anak-anak, ini sama dengan ini. Sudah paham anak-anak? Ulangi lagi anak-anak, ini tambah ini sama dengan ini. Sudah paham anak-anak? Sabarnya guru luar biasa ngadepi bocah delapong bae bisa. Tidak lantas kemudian guru kita ngajari 1, 2, 3 ABC, ngajari Quran, ngajari matematika, ngajari IPA, kemudian kalian mengatakan belum bisa. Sudahlah, saya pensiun jadi guru. Kesabarannya yang harus kita idolakan. Maka mudah-mudahan guru-guru kita yang di depan senantiasa dilindungi Allah dan dipanjangkan umurnya sehingga bisa lebih memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak didiknya. Allahumma ya Rabbal. Mbak Ofti akan cek setelah kita digodok 1 bulan Ramadan kemarin, dan juga setelah kita mengenyam jenjang pendidikan di MTS Sunan Kalijaga, seberapa tinggi level ibadah kita. Kalau ya jawab yes, kalau tidak jawab no. Ya jawab, tidak jawab no. Kalian sholat? Kalian sholat? Sholat? Jawab yang keras, sholat. 100% siswa-siswi MTS Sunan Kalijaga sholat. Baru level 1 guys, belum level 2. Level 2 sekarang udah sholat lengkap. No, ura. Baru level 2 saya tanya lengkap, sudah banyak yang bilang no. 80% sekarang, tinggal 80%. Sekarang nomor 3, sholat lengkap jamaah. Yang perempuan pada yes, yang laki kenapa no? Yang keempat, khusyuk. Hujan. Khusyuk. Yang terakhir, berfungsi. Apa fungsinya? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang kalau sholatnya berfungsi, maka dia akan menghindari perbuatan keji dan mungkar. Kalau memang kita sudah sholat tetapi perbuatan keji dan mungkar masih kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, something wrong, ada yang salah dalam diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Hujan gerimis melanda hati. Ayo gerimis, sambil mencari tempat berteduh, ayo bersama-sama kita bersolawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
صلوا على النبي محمد. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن. رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن. رحمن يا رحمن يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن واصلح حياتي قرآن. صلوا على النبي محمد. Hujan nggak apa-apa ya? Make upnya luntur nggak apa-apa ya? Masya Allah. Lanjut. Luar biasa. Insya Allah setelah digodok bulan suci Ramadan dan juga setelah kita mengenyam pendidikan di MTS Sunan Kalijaga ini, sholat kita tambah naik levelnya, syukur-syukur naik sampai level 5. Allahumma. Siapa orang yang paling dekat dengan Allah? Bukan orang yang di depan Ka'bah, bukan juga orang yang di Mekah sana, tetapi orang yang paling dekat dengan Allah adalah ketika kita semua bersujud kepada Allah dalam sholat kita. Kalau misalkan orang yang paling dekat dengan Allah ada di Ka'bah, ya eman-eman dan melasi wong sing nang kene, tidak bisa setiap hari ke sana, apakah lantas kita tidak dekat dengan Allah? Maka ketika kita sujud, syukur-syukur ketika sujud terakhir itu adalah ketika kita dekat-dekatnya kepada Allah. Maka Nabiullah Muhammad ketika sholat di sujud terakhir itu sujudnya lama sekali, sampai istrinya ngemek, cara ngemeknya memegang kakinya tapi ditutupi dengan selembar kain, cetit diciwit. Habis itu selesai sholat Nabi mengatakan, wahai istriku, kenapa engkau mencubit kakiku? Enggak, Kanjeng Nabi, kirain jenengan wis sakaratul maut. Wong sujud kok suwe banget. Ketahuilah, sujud terakhir kita menyembah kepada Allah itu doanya luwih-luwih akan dikabul sama Allah. Tapi harus pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa Indo. Kalau pakai bahasa Indonesia boleh, asalkan di hati. Sujud, ya Allah, yang pengen cepet-cepet teman dulu saking MTS Sunan Kalijaga. Soalnya nyong pengen jadi wong sukses, barnya wis jadi wong sukses nyong kembali maning mene, insyaallah mendidik generasi-generasi muda yang lainnya. Allahumma ya Rabbal Alamin. Maka insyaallah segala permasalahan apapun ketika pemuda dikembalikan lagi kepada agama, dikembalikan lagi kepada Allah, tidak ada yang galau, tidak ada yang gundah gulana. Shallu ala Nabi Muhammad. 2. Tentang baca Quran, jawab lagi, kalau iya jawab yes, kalau tidak jawab no. Kalian baca Quran sering pakai tajwid, paham maknanya? No. Diamalkan? Halalala wis enteng. Ngapunten, kadang kita terlalu banyak mengejar kuantitas tapi kita tidak mengejar kualitas bacaan kita. Yang penting cepat hatam. Kemarin pada hatam ketika Ramadan berapa Al-Quran kita hatamkan? Berapa juz?
Jus jeruk, jus alpukat. Berapa jus, berapa hataman kita ketika kemarin kita digodok di bulan suci Ramadan. Panukan tadi baru tahu artinya, enggak. Padahal Al-Quran kalau kita pahami artinya dan kita pahami maknanya, seluruh permasalahan hidup insya Allah tidak ada yang berat dan tidak ada yang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati besok ketika yaumal hisab. Ada orang muslim, ada orang Islam, tetapi dia bertemu Allah malah dijebloskan ke dalam nerakanya Allah. Kenapa? Jawabannya ada di Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab Allah. Kalau tangan saya gini jawab Allah. Kalau belum gegem jangan berhenti. Siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pulang ingatnya sama Allah. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Besok ada orang muslim, ada orang Islam, tapi ketemu sama Allah malah diceburkan ke dalam neraka. Siapa dia ya Allah? Dia menjerit mengatakan, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkanlah kami dari nerakamu ya Allah. Insya Allah ketika aku sudah keluar dari nerakamu, aku akan melakukan amal kebaikan, tidak seperti amalku dulu ketika hidup di alam dunia. Maka kita perjalanan hidup masih jauh, baru 3 fase, baru alam roh, alam kandungan, alam dunia. Masih panjang perjalanannya. Ada alam barzakh, ada juga hari kiamat, ada hari kebangkitan, ada padang mahsyar, ada syafaat, ada yaumal hisab, ada yaumal mizan, ada telaga kausar, ada siratal mustaqim, jembatan sirat, ada juga surga dan neraka. Perjalanan kita masih jauh. Maka barangkali di sini kita doa bersama-sama, mudah-mudahan yang sedang susah Allah beri kemudahan, yang lagi sakit Allah beri kesembuhan, keluarganya yang diberikan kesempitan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Mbak Ufti di sini tidak hanya mendoakan orang yang ada di dunia saja. Barangkali ada adik-adikku tercinta tersayang yang sudah ditinggal oleh kedua orang tua, atau sudah ditinggal oleh guru-guru tercinta, atau kiai-kiai tercinta. Jangan pernah membebani orang yang sudah ada di dalam kubur, karena beliau melihat kita tetapi kita tidak bisa melihat beliau. Alam barzakh itu adalah alam pemisah antara dunia dan juga akhirat. Orang yang sudah di dalam kubur, dia bisa melihat orang yang ada di dunia, dia juga bisa melihat orang yang ada di akhirat. Lantas bagaimana yang ditinggalkan, yang sudah tidak punya orang tua? Kita akan tambah lagi kesusahannya di alam barzakh. Apakah kita akan meringankan bebannya di alam barzakh sesuai dengan kelakuan dan amal kita yang kita lakukan semasa hidup di alam dunia? Mudah-mudahan adik-adikku yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tua, atau guru-guru sini yang mungkin sudah ada yang ditinggalkan, mudah-mudahan yang di alam sana senantiasa bahagia melihat kita berkumpul di sini dalam ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah harapannya
kita semua yang hadir di sini kembali fitrah, kembali suci seperti halnya bayi yang baru dilahirkan di alam dunia, tidak ada dosa, tidak ada noda, dan besok menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Hei adik-adikku, bocah-bocah MTS Sunan Kalijaga, jawab kalau saya hai, jawab halo. Hai adik-adikku. Halo adik-adikku. Hai adik-adikku. Ayo kita bareng-bareng gayuh surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya lebih luas daripada langit dan juga bumi. Syarat yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang akan selamat di dunia dan akhirat, orang yang bertakwa adalah orang yang mau menginfakkan hartanya di kala lapang atau sempit. Di sini pada sangune, kalau disanguni wong tuane berapa coba? 5.000. Orang ngasih sesuatu kepada orang lain kalau lagi banyak uang itu sudah biasa. Tapi orang kalau sangune cuma 5.000 tapi bisa menghilangkan kesusahan orang lain, itu yang luar biasa. Atau dalam bahasa Tegal namanya laka-laka. Laka-laka. Bahkan hadis Nabiullah Muhammad SAW mengatakan, siapa yang mau menghilangkan kesusahan satu saudaranya di dunia, maka Allah akan hilangkan satu kesusahannya di akhirat. Contoh, ada teman kita orang duwe sangu, kita makan cilok, kita makan somai, si teman kita celungup, pelang, peleng. Kemudian Anda dengan harga 5.000 rupiah yang diberikan oleh orang tua, memberikannya satu bungkus somai seharga 2.000 rupiah, menghilangkan kesusahannya selama di dunia, menghilangkan laparnya selama di dunia, maka Anda, teman-temanku, akan dibantu di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh gampang, kalau ada kerikil, kita singkirkan. Ada orang tua menyeberang di jalanan, kita gandeng. Ada teman kita bersedih, kita hibur. Berapa banyak kebaikan dan pertolongan kita terhadap saudara selama di dunia, maka itulah pertolongan yang akan Allah berikan ketika kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Bafti mau sambung ayat. Barangkali di sini ada hafid atau hafidhah yang hafal Quran, silahkan maju, nanti tak kasih sangu. Bisa buat beli es oyen. Siap ya? Pasti ada di sini hafid-hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Lanjut, ada yang bisa? Es oyen. Es oyen. Ya sing Kakak, ayo. Halo. Halo Bang Kakak. Bisa ndak? Qul huwallahu ahad. Iya, pinter kabeh. Alhamdulillah. Setelah keluar dari sini insyaallah ada yang mau mondok, ada yang mau SMA, insyaallah ada di sini yang menjadi hafid atau hafidhah. Amin ya rabbal alamin. Orang kalau membantu kesusahan orang lain, apalagi mau bersedekah, insyaallah Allah akan memberikan lebih, seperti halnya membuang satu kemudian tumbuh banyak menjadi 7 tangkai. Dalam satu tangkai terdapat 1 buah, yang dalam 1 buah terdapat 100 biji. Maka ayo, ketika kita tidak punya uang, kita masih bisa bersedekah dengan cara senyum. Tabassamuka fi wajhi akhika laka sedekah. Coba senyumnya adik-adikku tercinta kayak apa jajan sing lanang, ayo. Masya Allah, sing wadon jajan idi tambah ayu, Masya Allah. Senyum saja. Ketika kita banyak masalah,
kita lagi bertengkar dengan orang tua di rumah, tapi kita hadir di majelis ini mau menebar senyum, mau menebar kebaikan dan kebahagiaan, maka luar biasa, itu kita sudah bersedekah. Yang kedua, ciri-ciri kita yang akan dipanggil Allah untuk menuju surganya adalah wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarah. Mbak Ufti mau nanya, di sini MTS Sunan Kalijaga disediakan termos enggak? Termos ada? Al-kadhim itu artinya menahan, al-kadhimah itu artinya termos. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kira-kira kalau di sini ada termos isinya air panas, tak guyur nenggon wajahmu, saya bener apa salah? Salah besar. Oh, wajah sing wis glowing dadi kusut maning tuh. Salah. Tapi kalau misalkan di sini ada termos isinya air panas, kemudian dilingi, dituang ke dalam air yang isinya kopi dan gula, cur, kemudian diberikan kepada saya, kira-kira benar apa salah? Mana? Benar, boleh. Seperti halnya amarah ya seperti itu. Apakah kita boleh marah? Jawab. Kita boleh marah enggak? Boleh marah enggak? Boleh, asalkan pada waktu dan saat yang tepat. Ketika melihat kedzaliman, kemungkaran, ada orang yang mengejek Allah, ada orang yang menginjak-injak Al-Quran, kita boleh marah, kita boleh tegur. Tapi marah tidak boleh ditumpahkan, karena ada yang namanya menahan amarah adalah salah satu ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ini paling berat. Ada yang paling berat daripada rindu, jari Dilan. Ada yang lebih berat daripada beban tubuhku. Apa? Memaafkan kesalahan orang lain yang sudah menyakiti hati kita. Hati-hati keh, simpan lulus. Barangkali ada yang pernah menyakiti hati teman-temannya, minta maaf dulu. Karena orang kalau sudah sakit hati tidak akan pernah lupa seumur hidupnya. Kayak gelas dipecah, prah, dikembalikan jadi gelas lagi, bisa nggak? Bisa, dilem, tapi tidak mulus. Orang makut tembok, dicabut pakunya, bisa nggak? Bisa, tapi ada bekas. Makanya kadang nggak heran, contoh hari ini ada yang menyakiti hati temannya 50 tahun yang lalu, tidak akan pernah lupa dia. Heh, kamu tahu nggak toko kosmetik di dekat sini, padahal wis tua, 50 tahun yang akan datang. Ada tuh apoteknya si Siti. Siti, tidak sudi saya beli di sana. Saya tidak sudi membeli kosmetik di sana, karena dulu 50 tahun yang lalu ketika saya sekolah di MTS Sunan Kalijaga, Siti ngerebut pacare Nyong. Ya, cuma perkara ngerebut wae bisa jengkel. Na'udzubillah. Maka kadang ayo kita perbaiki tutur dan ucapan kita, jangan sampai menyinggung orang lain yang masih punya dendam terhadap temannya. Ayo kita bersihkan hati kita. Karena apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Orang yang menyimpan dendam akan ditambah sakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah di momen perpisahan ini kita maafkan semua kesalahan murid-murid kita. Kita usapkan insyaallah, kita maafkan semua kesalahan anak-anak didik kita, kesalahan-kesalahan Mbak Ufti kepada panjenengan semua, atau kesalahan panjenengan terhadap guru-guru, entah guru-guru terhadap siswa. Insya Allah tidak ada dendam di antara kita, sehingga kita bisa bersama-sama tidak hanya di dunia tapi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan datangnya dari saya pribadi. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu guru, memang saya tidak bisa terlalu lama dan juga suara saya sedang tidak baik-baik saja. Habis ini saya akan melanjutkan perjalanan, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan saya dari MTS Sunan Kalijaga ini ada penerus Mbak Ufti yang insya Allah lebih baik dan lebih berkualitas dari diri saya sendiri. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ditutup doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai atau Bapak Guru. Saya persilahkan. Apabila ada salah datangnya dari saya pribadi, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.